segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh, lebih segar. Line Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh, 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh. Manchester City yang terlena dengan treble musim lalu, buat tim lain bisa memanfaatkan celah untuk curi gelar juara. Khususnya Liverpool, yang terlihat sudah punya mental juara musim ini. Langsung aja kita bahas di The Derby. Selamat hari Senin, karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi fans Manchester United yang hari ini bersilaturahmi dengan fans Kenapa Arsenal. Kenapa kayak gitu sih? Sok-sok Itali. Iya, gak apa-apa kan biar lo sebel. Iya, karena MU kalah, Arsenal juga kalah, dan akhirnya mereka bertemulah di Goa. Iya, tapi sebelum kita bahas tentang itu, yang lagi enjoy the moment akhirnya jatuh juga ke posisi 2 dan Sekali jatuh. apa-apa. Biasa itu. Ya. Tapi kita akan bahas dulu yang kardus-kardus nih, Koci. Ya. Tentunya di segmen kardus adalah kunci. Sikat. Oke, yang pertama ini rame banget kemarin karena ini adalah bertepatan 10 tahun. Ini peringatan nih, 10 tahun sejak tweet ini dikeluarkan oleh official account-nya Manchester United. Udah 10 tahun nih, Koci. Jadi tweet ini adalah mengutip pernyataan dari David Moyes di press conference. Moyes bilang ini, Manchester United harus mengimprove, memperbaiki beberapa area, termasuk passing, creating chances, dan defending. Semua dong kalau gitu kan. Jadi ini jadi sebuah tweet yang sangat kontroversial, dan pada hari ini bertepatan 10 tahun setelah tweet ini dikeluarkan. Dan banyak yang merespon bahwasannya merecall lagi, ini udah 10 tahun loh dan Man United tidak berada dalam improvement gitu. Narasi itu yang dibangun di sosial media. Nah, lo coba kasih komen dulu sedikit tentang tweet-tweet yang... Pertanyaan gue adalah kapan dia mengatakan ini? Apakah pada saat dia masih ngelatih MU atau setelah dipecat? Pas dia ngelatih MU. Pas ngelatih MU. Ya, dan benar. Inilah yang gue keluarkan sebuah statement yang kontroversial juga. Apa yang diturunkan, legacy apa yang diturunkan oleh Sir Alex? Selain trofi ya? Hanya trofi. Ya. Karena kalau dia menurunkan sebuah filosofi di MU, nggak akan berantakan kayak begini. Oke. Iya kan? Ya. Sekarang gue tanya, filosofi MU itu apa? Ya. Nggak ada. Ya nggak ada sih. Ya, beda dengan Barcelona. Ya. Beda dengan Ajax. Beda dengan Munchen. Ya. Iya kan? Ya, Nggak ada. Ini filosofi yang lagi dibangun oleh Man City. Jadi kalau ditinggalkan bermain seperti ini, nanti nggak, MU nggak ada. MU tuh cuman konteksnya trofi sama emang dia nggak pernah, ya secara ini nggak main, nggak main negatif football lah gitu. Tapi nggak ada gaya main yang jelas. Nggak ada gaya main yang jelas. Maka dari itu sekarang mereka kena imbasnya. Iya. Kalau dulu mungkin kalau lo lihat series of timnya Sir Alex yang bagus ya. Ya, yang pertama di Class of 99 yang dia menang treble kan 4-4-2. Mainnya sayap-sayap tuh, kenceng tuh. Iya, karena ada Beckham crossing. Zamannya 2006 yang Ronaldo main 4-3-3, ada Tevez beda lagi. Beda lagi. Ya memang. Tapi nggak ada punya pakem yang nggak ada filosofi lah. Ya, jadi kan? Lo berarti sepakat nih bahwasannya MU berada dalam stagnansi gitu ya. Dan semua itu kan mulai dari nol dan semua failed, semua gagal. Kenapa? Nggak diberi waktu juga. Iya, Moyes failed, Louis Van Gaal failed, Mourinho failed. Ya karena nggak diberi waktu juga. Iya. Nah sekarang kalau mau pecat and then what? Kalau Sané Tenang dipecat, lu lihat Pochettino, nggak ada yang teriak-teriak Pochet out tuh. 900 juta dengan ring 12. Ya karena mereka bukan Manchester United, Coach. Sesimpel itu jawabannya. Nggak, Chelsea kan lumayan gede. Kan fansnya selalu teriak-teriak 2 trofi. 2 trofi UCL. Padahal baru 2 trofi. Madrid yang 12 trofi santai aja tuh. Ya. Tapi kan ini berarti kan wajar ini di resurface atau dinaikin lagi lah sama terutama nih fans
non Manchester United lah pengen ngeledekin, ngebully lah gitu kan. kalau ngeliat. Iya wajar aja dalam arti ya yang salah ini semua dari dulu itu manajemennya. Ya, menurut lo gitu ya, Iya. gitu. Ya, masih kita lihat apakah di musim kedua ini nanti setelah full season Ten Hag akan membawa United ke Iya. arah yang lebih baik. Oke, gitu. Berarti kalau kita simpulkan yang ini lu sepakat ya? Iya. Ya, situasinya masih sama, Iya. nggak banyak yang berubah gitu kan. Banyak improvement yang harus dilakukan. Ya, Berarti Ya, ya, karena mereka beli pemain, zamannya Woodward beli pemain bukan karena cocok buat timnya, Iya. karena punya marketing value lah. marketing value, Iya. commercial value. Ya ini jadi marketing United ya berarti ya. Iya. Timnya ya bukan Iya. bukan Betul. jadi Manchester United gitu. Jadi ya itu memprihatinkan, kita semoga berharap MU bisa kembali ke tempat yang seharusnya. Oke. Kita lanjut juga ini dari sobat dekatnya Coach Justin yang sering banget dibilang kardus sama Coach Paul Merson ya. Paul Merson ini bilang setelah kemarin Villa ngalahin City. Oh sebelum Villa ngalahin City dia bilang sebelum Iya, setelah Villa ngalahin City terus sebelum pertandingan lawan Arsenal. Ini Arsenal kalah ya Mas sama Villa ya? Oh iya, ini sebelum itu Kalah, Mici. kalah. Iya, dia bilang Aston Villa akan menjadi title contender jika menang Enggak, dari Arsenal. Enggak, ini pemain kocak. I mean, lu kalau tahu apa namanya sepak bola itu seringkali hasil dan permainan itu dua hal yang berbeda. Lu bisa menang banyak ugly win, Ya. tapi still ugly win. Kalau lu main dengan ugly win, pertanyaan kan nextnya lu akan menang ugly win lagi atau enggak? Ya. Iya kan? Kalau lu kemarin Aston Villa itu nggak ada hebat-hebatnya. Berapa pula yang diciptakan Aston Villa, gue tanya sekarang? Ya. 1, 2, 3 nggak lebih dari itu. 1 gol, iya. Golnya bagus, oke, gue masih bisa terima. Oke. Setelah itu nothing. Arsenal jauh lebih banyak peluangnya dan Arsenal nggak main jelek. Hanya mereka nggak bisa cetak gol. Ya dan kalah That's aja. different. Kebetulan Dan hasil kalah. aja nggak Iya. bagus. Gitu. Hasilnya nggak bagus. Ya. That's why gue nggak kecewa. Ya. Gue akan lebih kecewa kalau mereka menang tapi mainnya amburadul, ugly win, ngerti nggak? Sama kayak Barca tahun lalu kan, 1-0, gue matiin itu TV. Akhirnya juara kan? Iya. Itu I don't care. Ya. Karena Ngerti prosesnya tuh nggak dalam Amburadul. Iya, nggak dalam level yang dan Arsenal sekarang cuman untuk memenuhi permainan bagus ini membuat semua lu butuh striker. Iya. Yang gue kritik Arteta itu sebenarnya bukan permainan, nggak pernah gue kritik permainan. Yang gue kritik adalah pilihan pemain, Ya. pilihan 11 starter. Kenapa Smith Rowe nggak pernah dikasih kesempatan? Kenapa Nketiah atau Sugigi dan lain-lainnya? Akhirnya enak sama tuh Sugigi kan, Ya. nggak dimainin lagi kan? Jadi itu yang gue kritik dari Arteta. Ya dan kalau kita lihat ya Paul Merson ya, nih gue ngasih tahu sama Paul Merson nih, semoga dia nonton ya, nonton dulu ya, kan soalnya siapa namanya yang iniin dia, siapa sih? Gary Lineker, Gary Lineker. yang Ya, itu Kardus kedua. Kardus tuh. juga gitu kan, suka iniin dia, kan dia mulai di story-nya mulai dilihat-liatin sama ini, Iya, sama orang top sama semua. orang-orang top gitu, ya kali kan Paul Merson nonton gitu kan, nih gue kasih tahu ya Paul Merson ya. Jadi kita selama berdekade ini kita udah melihat yang modelannya kayak Aston Villa ini, mulai dari Nuno Espirito Iya, Santosnya iya. Wolves ya. Wah melejit gitu kan, semusim doang, habis itu ya ujung-ujungnya peringkat rank 6, habis itu musim berikutnya hilang. Brighton awal-awal musim Nah, Sekarang kita di mana? mundur lagi deh, Marcelo Bielsa bersama Leeds United, mana mereka sekarang Iya, gitu kan. betul. Ya udah nggak ada degradasi lagi kan kalau nggak salah ya. Iya. Ayo, banyak yang kayak begini gitu. Jadi Betul. yang gue pertanyakan langsung jadi title contender, ya mungkin ada Leicester lah sekali-sekali. Tapi Leicester itu kan musim keduanya juga flop banget ya, gitu. musim keempat degradasi. Ya, degradasi gitu. Jadi ya mungkin Paul Merson butuh sedikit pencerahan ya, sering-sering nonton The Derby aja kalau gitu ya. Ya. Kalau gitu vonisnya ini kardus ya Coach ya. Kardus. Kardus, oke. Tapi sebelum kita membahas kebrilianan Liverpool yang kembali ke arah yang benar gitu kan, di segmen Indef kita mau ngajak kalian dulu buat belanja karena ada spesial promo tentunya bersama Coach Yasin. Sikat Coach. Ya, ada spesial diskon hingga 40% tanpa minimum pembelian buat para domba. Langsung aja scan barcode yang ada di layar kalian untuk dapatkan promonya. Atau bisa klik link di pin komen sekarang juga. Oke, kita langsung bahas kebangkitan Liverpool, Resurrection of Liverpool di segmen Indef.
Oke, gue mau membuka dulu segmen in-depth khusus membahas Liverpool yang sekarang berada di pucuk klasemen dengan kutipan dari Jurgen Klopp. Tapi ini nggak ada asetnya. Ini gue baru aja baca di Athletic tadi. Oke. Gue pengen sedikit komentar dari Iya. lo. Karena ini adalah hal yang selalu lo kritik dari Liverpool. Iya. Itu tentang kedalaman squad dan benchnya, level benchnya Iya. yang sangat-sangat Iya. memprihatinkan Iya. menurut lo. Tapi kutipan dari Jurgen Klopp berbeda nih kemarin. Dia bilang selama beberapa minggu terakhir di awal paruh pertama musim ini dia bilang bahwasannya bench mereka selalu merubah arah jalannya pertandingan. Iya. Itu yang berbeda di Liverpool pada musim ini. Iya. Itu versinya Jurgen Klopp. Lu sepakat nggak? Bentar. Ah. Lu kalau bicara bench yang dimaksud Liverpool adalah 1-2 pemain. Yang itu aja yang Ya, main. ya. Harvey Elliott, Harvey apa Elliott. itu kan gini. Lu kalau bicara tim inti yang sering main itu nggak 11 pemain. Ya. Itu kan ada 15-16. 14-15. Ya, tapi kalau kita bicara bench itu kan 24 pemain. 24. Iya kan? Ya. Nah, kalau dibicara dari bench itu ya 15-16 yang sering main. Ya. Harvey Elliott kan sering main, Curtis Ya. Jones sering main. Gravenberch sering Ya, main. ya itu kan sering main, cuman rotasi ya 15-16 pemain ini. Ya. Tapi kalau dari 15-16 pemain, 5-6 pemain cedera dan itu sering terjadi. Nggak usah 10-11-12 kayak Chelsea atau Spurs. 5-6 aja, Ya. udah goyang. Ya. Karena benchnya jelek. Ya. Jadi yang dimaksud Klopp adalah bench yang masuk itu adalah bagian dari 15-16 pemain ini yang dia sebut, yang dia selalu mainkan sebagai starter. Ya termasuk Ngerti di nggak? situ Beda ada yang gue itu. Cody Gakpo, Termasuk Cody Gakpo, Gravenberch, Nunes, Jota. Jota, Ya. ya itu kan selalu dimainkan dia punya 15-16 pemain kan. Ya. Tapi yang gue maksud bench itu di luar 15-16 Simikas itu kan jelek banget. Jelek banget. Ya, bench yang di luar 15-16 pemain kan jelek banget. Oke, tapi fakta bahwasannya penampilan pemain yang dimasukkan dari bench Ya. beberapa minggu terakhir mampu sparks comeback untuk Ya. Liverpool dan membuat mereka memenangkan pertandingan Ya. itu juga harus kita kasih kredit. Loh ya. iya. Kalau itu Klopp sering melakukan itu Iya. karena juga fresh legs kan. Iya. Lu kalau di menit 70 makanya gue sering bilang Garnacho itu lebih baik jadi subs. Karena dia punya power kan. Iya. Dia masuk di menit 75 dia obok-obok tuh dengan ototnya. Iya. Nah, karena MU sekarang nggak ada pemain lagi, makanya dia dimainin. Iya. Nah, sama kayak Liverpool juga. Liverpool lebih imbang. Jadi dia gampang rotasi yang ujungnya dimasukin juga untuk fresh legs saja. Nah, salah satu yang dia highlight itu sebenarnya kayak contoh kayak si Wataru Endo, Koci. Ya. Dia menarik satu pemain menyerang, masukin Wataru Endo. Banyak question mark pada saat itu. Kenapa lu nambah satu pemain bertahan lagi, tapi justru dia cetak gol kemenangan gitu Ya. kan. Nah, itu adalah beberapa momen Bukan yang kemenangan, seri. Seri, ya penyeimbang lah ya Ya, gitu. ya. Tapi dia juga meng-highlight kalau syutingnya si ini nggak diblok apa kita masih bisa seri atau kalah bahkan Ya, dia bilang ya. gitu. Jadi nggak serta merta juga dia adalah superior gitu secara Iya, tim, iya, tapi betul. terjadi peningkatan signifikan terhadap kontribusi para pemain cadangannya, benchnya gitu yang mungkin di musim-musim kemarin nggak yang di terlalu bench signifikan. tapi yang 15-16 Ah. pemain inti ini Iya. ujung-ujungnya Yang secara frekuensi sering diturunkan. sering sama- diturunkan. sama Ya mereka kan Liverpool. beruntung nggak ada yang cedera lagi. Iya sih, tapi Iya kan? Matip kan Ya, baru kemarin. Ya, kan lu baru. kebayang nggak kalau 15-16 pemain ada 5-6 cedera, nggak usah 10-5-6 aja. Ya kayak Kan City goyang lah. langsung. Goyang. Maka Kevin dan- De Bruyne nggak main setengah musim. City sekarang kan benchnya juga jelek. Iya. Nggak ada Kevin De Bruyne, nggak ada Rodri, udah puyeng kan. Iya, susah kayak kemarin aja yang gue cerita sama lo kan, ketika Foden ditarik, Iya. yang masuk Rico Lewis Iya, buat exactly. jadi Karena nggak ada pilihan nggak juga. ada lagi Iya. gitu. Nah, yang salah satu yang juga di highlight adalah kemampuan Liverpool untuk tidak pernah menyerah dan akhirnya kill the game dan berhasil comeback gitu. Iya. Berkali-kali. Iya. Tahu kenapa? Kenapa Coach? Karena Liverpool punya pemain yang tidak dimiliki oleh banyak pemain, yaitu pemain yang punya nilai tambah. Pemain kayak Salah, pemain kayak Van Dijk. Yeah. Nggak semua pemain baik punya kayak itu. Pemain kayak Luis Diaz. Iya. Yang ada added value-nya. Yeah. Yang dimana pemain lainnya bisa meningkatkan fighting spirit-nya. Pada saat pemain yang punya nilai tambah jeblok kayak musim lalu, Iya. selesai itu Liverpool. Iya. Iya kan? Iya, dan belakangan juga Lagi on fire di pemain yang punya added value ini. Salah terutama. Trent Alexander-Arnold juga sih menurut Trent gua. Alexander-Arnold juga.
Tahun lalu apa? Robertson jelek, TAA jelek, Salah jelek. Iya. Terus Firmino, whoever lah, ngerti nggak? Ya, Van Dijk juga Van Dijk juga angin-anginan. drop, ya. Iya, iya. Rank 5 loh. Champions League aja nggak masuk Liverpool. Iya kan? Lo orang harus lihat itu juga kan? Iya, betul. Nah, sekarang yang pemain pentingnya TAA sebagai defender jelek banget. Iya. Tapi dia punya nilai tambah, maka dari itu dia lebih sering digeser ke tengah kan? Iya, iya. Salah lagi on fire. Iya. Luis Diaz setelah kasus bokapnya udah mulai dapat performanya lagi. Iya. Gakpo lebih matang, Gravenberch lebih diberi jam terbang. Van Dijk lagi bagus-bagusnya sekarang, seperti performa yang dulu. Iya. Nah, inilah nilai tambah ini nggak dimiliki oleh banyak klub. Jadi kalau mereka menang ya mereka punya ekstra pemain yang extraordinary lah. Iya. Yang nggak dimiliki sama Arsenal, yang nggak dimiliki sama MU. Ya. Dan ya mungkin question mark yang masih dimiliki sama City kalau Kevin De Bruyne Kalau Kevin De Bruyne ya. balik, betul. Oke. Kita lihat. Ya, dan kita bahas sedikit kutipan dari Jurgen Klopp setelah kemenangan atas Palace dengan skor 2-1. Dia bilang, "Hari ini bukan permainan yang bagus. Selama 76 menit kami bermain sangat buruk. Dan kami beruntung mereka mendapatkan kartu merah." Ini juga salah satu yang diprotes sama Roy Hodgson. Betapa dia tidak expect pemain dengan magnitude Van Dijk itu bisa Provokasi. sengaja memprovokasi agar pemainnya kena kartu merah. Kuning. Nah, Dua kali kuning. Kartu kuning kedua lah gitu. Iya, Nah, iya. lu sendiri gimana ngelihat tanggapan that's the game. That's the game dalam sepak bola. Lu memprovokasi itu semua melakukan itu. Iya. Dan kepancing kan. Iya. Harusnya kan nggak kepancing. Betul. Yang jadi masalah dengan banyak pemain di profesional kan mereka nggak bisa kontrol dirinya. Iya. Jadi kepancing pada saat 10 orang merugikan. Dan gue setuju Liverpool itu berkali-kali diserang loh sama Crystal Palace. Iya. Walaupun mereka yang pegang bola. Betul. Jadi mereka bisa cetak gol pas lawan 10 orang. Nah, ini kembali lagi ke mentalnya Liverpool. Tapi dengan lawan 10 orang, apakah iya lawan 10 orang terus? Mereka seri lawan Luton Town loh. Iya. Jadi Liverpool juga nggak sehebat yang orang pikir. Iya. Bahwa mereka berada di rank 1 ya karena City terseok-seok. Betul. Arsenal ya so-so not bad. Siapa lagi tuh? Spurs turun, Iya. 5 kali nggak menang. MU Newcastle turun. MU gue mau komen gimana? MU Chelsea masih terseok-seok. Iya. Jadi ini yang bisa dibilang bikin seru. Tapi kalau dibilang Liverpool tampil superior ya nggak banget. Ya kalau kita komparasinya sama musimnya Liverpool terakhir juara Premier League. Jauh. Dari sisi kualitas lini tengah Iya. terutama. Waktu itu gue tiap kali ketemu Liverpool, aduh ngeri lah kasarnya. Iya. Sekarang ya Liverpool ya sama kayak ketemu Newcastle atau Aston Villa lah. Ya kalau di atas dikit lah Koci sama Liverpool. Serius, nggak bagus seperti orang bilang Sobos lah. Iya, sekali 2 kali main bagus. Habis itu jeblok nggak kelihatan. Ya tapi kan masih punya Salah, masih Iya. punya Luis Diaz. Salah kok lagi on fire, tapi Iya. Salah kan jaga manusia, nggak bisa on fire terus, Ya, nggak nggak bisa mungkin- ngegendong terus. Gak mungkin tiap minggu tampil superior exactly, gitu maksud betul, gua. Iya, betul. iya. Dan mungkin salah satu yang cukup konsisten dan ngegendong tim Liverpool beberapa minggu terakhir terutama dengan comeback-comebacknya itu adalah Trent Alexander-Arnold. Nah, lo apa sih menurut lo yang menjadi motivasi kebangkitan TAA yang musim lalu tuh bener-bener dibully Jelek, kan, iya. jelek sejelek-jeleknya gitu. Apa sih yang bikin dia kembali rediscover formnya menurut Ya lo? itu Klopp sih sebenarnya. Klopp memberikan dia kesempatan untuk main lebih ke tengah, bukan sebagai center back. Ya, bukan back Bukan kanan. sebagai wing back. Iya. Nah, center backnya digeser ke area kanan. Iya. Nah, itu sistemnya Klopp, itu hebatnya Klopp. Oke, dan ini yang mungkin menjadi salah satu alasan juga mungkin ya TAA ini akan dijadikan sebagai mungkin kedepannya pemain tengah yang di Iya, Inggris iya. juga lagi dikonsider Iya. gitu untuk perubahan posisi. Iya, karena dia punya teknik tendangnya luar biasa ya, keren banget lah. Iya, dan- Teknik tendangnya, speednya Iya. oke, fisiknya, mobilitas oke. Hanya dia nggak bisa defense. Iya. Dia nggak bener. bisa fokus, he's a bad defender. Iya. Nah, ya udah kalau gitu nggak ada masalah, jangan taruh sebagai defender, kan Betul. simple. Simple ya. Jadi justru maksimalin kelebihannya ketimbang Iya, lo betul. menutup kekurangan. Bener. Ya. Dan ini juga apa ya kalau gue lihat ya transisi Liverpool ya. Kalau Pep kan bilang ya, dia itu nggak bisa terus-menerus menang dengan skuad yang sama. Iya. Almost impossible dia bilang. Itu Iya, kutipannya. betul, Itu betul. di Barca dia ngerubah berapa kali. Iya. Winning timnya di City juga ini udah berubah banyak banget kan Iya, dari iya. awal ada Leroy Sané, Raheem Sterling, sekarang udah Doku Koji Iya. gitu.
Sementara di Liverpool nih core-nya sama-sama terus nih Coach. Salah, Van Dijk gitu Iya. kan, TAA, Robertson, Yang lain kan udah pada Alisson. keluar semua. Iya. Fabinho keluar, Henderson keluar, Iya. Mane, Firmino keluar, kan Nah, harus diganti lagi. betul. Butuh waktu lagi. Iya, grup barunya ini jellingnya menurut gua rada lama nih. Si Iya. gengnya Nunes, Gakpo, kemudian siapa lagi, Jota, McAllister, Szoboszlai. Szoboszlai. Iya. Lu ngelihat ini bisa di mold nggak jadi Liverpool baru yang mungkin levelnya tuh bisa Enggak. kayak kemarin gitu yang juara pertama kali, menurut lu nggak? Gini, Klopp itu kan gue selalu bilang Liverpool itu harus bikin 4 patung buat di Klopp, Klopp ya. buat di depan, taruh depannya stadionnya Anfield. Ya. Di utara, barat, selatan sama timur. Ngerti nggak? Sedahsyat itu Klopp untuk Iya. tapi kalau gue lihat sekarang kualitas pemain yang dia beli membandingin Liverpool yang 4-5 tahun yang 4-5 tahun yang lalu pas Iya. mereka juara nggak bakalan. Oke, Nggak berarti bakalan. Sekarang itu murni. Jadi karena mereka menang-menang berada di rank 1, seolah-olah kesalahan itu nggak kelihatan. iya. Padahal seperti yang lu bilang, Klopp itu sendiri mengakui kita sulit tembus sampai Crystal Palace dapat kartu merah karena nggak ada nilai tambahnya. Iya. Dan tim yang dibangun itu butuh waktu. Tapi kan kualitasnya itu oke. Ya. Kan gue bilang Nunes ini untuk gue flop. Flop karena harganya 70 juta kan. Iya, kalau dia 20 Kalau 20 juta, juta ya oke udah, sebagai subs lah, Sebagai ngerti nggak? subs. Iya. Dan kan intinya trio yang bertahun-tahun dahsyat Iya. harus ada penggantinya kan. Iya. Sekarang tinggal Salah, tapi Salah mau berapa tahun lagi? Iya. Ya ini salah satunya kan dia udah dapat godaan-godaan dari duit Saudi Iya, kan iya. gitu. Iya, dan ya belum Van Dijk. Siapa bilang Van Dijk masih 5 tahun di Liverpool? Iya, bisa jadi juga. Bisa juga dia ke Arab. Iya. Iya dong, Iya. kalau Van Dijk, Dijk, gue kasih lu 100 Ya, juta. atau- Ya pindah juga dia. Pahit-pahitnya Madrid gitu datang ya, Iya. gitu kan. Madrid kan ya lu tahu kan. Iya. Nggak masalah ngambil back 30, Alaba 30. Iya, betul. Iya. Jadi intinya adalah untuk mencapai level yang itu pada saat Liverpool waktu itu juara, itu dahsyat. Dahsyat banget. Gue juga takut serem Depannya dahsyat, tengahnya dahsyat, belakangnya sama dahsyat. kipernya dahsyat. Sekarang sekarang hanya 2 pemain bintang itu yang bertambah, yang muda ini ya ups and down. Iya. Ups and down, naik turun. McAllister selama ini juga nggak bagus-bagus amat. Nggak. Gakpo ya so-so, kerja keras tapi nggak extraordinary. Luis Diaz belum sampai levelnya tahun lalu. Jota ya ups and down juga, terlalu banyak ups and down. Mungkin hal bias yang nggak bisa dilihat oleh fans netral atau fans Liverpool saat ini adalah di mana pesaing-pesaing Liverpool tuh sekarang lagi terjadi dalam situasi transisi. Iya. Arsenal tuh 7 poin lebih sedikit loh minggu ini dibanding pekan yang sama mereka musim lalu. Musim lalu. Tuh poin Arsenal di periode sekarang tuh 7 Lebih poin banyak, lebih banyak. iya. Kemudian Man City lagi rebuilding gitu Iya. kan. Ya abis musim treble ya pasti ada cycle Iya, baru. iya. MU ya gitu-gitu aja, Iya, gue iya. males komen ya, maksudnya kayak mau komen MU ya udahlah gitu. Chelsea ya lebih males lagi komennya, rank 12. Rank 12. Iya, ya udah kita udah sebenarnya ini buat punchline buat Chelsea doang, sebenarnya gue tuh bridgingnya. Dan fans Liverpool pasti lagi pede banget nih di musim ini, setuju ya Coach ya? Ya, setuju banget. Tapi liga masih panjang, Liverpool harus bisa menjaga kepercayaan diri. Tahan lama sampai akhir musim atau tidak? Sama kayak Rexona main Lime Cool yang bikin kepercayaan diri kita tahan lama karena penuh kesegaran selama 72 jam. Dan pastinya segar tanpa iritasi. Nah, kalian langsung aja klik link yang ada di pin komen di bawah ini. Check out sekarang buat dapetin kesegaran 72 jam dari Rexona main Lime Cool. Ya, langsung saja buat belanja hanya ketika Coach Justin ada program ini kalian mendapatkan keuntungan-keuntungan diskon yang luar biasa dan langsung saja belanja dan dapatkan kesegaran selama 72 jam. Nah, satu yang lagi hangat diperbincangkan ada satu pelatih yang lagi dipuja-puja oleh semua media, oleh semua mantan kerjanya, rekan kerja Jose Mourinho muji, Pep Guardiola muji, si ini muji, si itu muji. Inilah Xabi Alonso. Ini lagi menjadi rebutan katanya, ini lagi Madrid mulai memproyeksikan kayaknya buat gantiin Carlo gitu kan. Siapa ini juga mungkin kalau MU ganti pelatih ini kayaknya Xabi Alonso katanya. Apakah dia sudah layak
apa namanya untuk melatih tim besar? Menurut lo banyak sekali kan nih pelatih-pelatih muda yang kelihatannya bakal meroket, tapi diberikan tanggung jawab terlalu besar, terlalu cepat, akhirnya justru jadi flop. Contoh, ada nama kawan kita namanya Andrea Pirlo gitu kan. Iya. Ada juga beberapa nama lain gitu. Nah, komen lu sedikit dong soal Xabi Alonso. Enggak lah, ini gue nggak ngerti ya. Media itu kan suka lebay, ya lebay salah satu di sini. Ya. Satu, gue nggak pernah lihat Leverkusen main, tampil spektakuler banget. tampil spektakuler Ya. banget. Tapi kalau dibilang Xabi Alonso, kita lihat lah dulu dia kan ngelatih Jerman. Dulu zamannya Tuchel pas naik-naik. Ya. Tuchel ini, Tuchel itu. Ya. Akhirnya gitu-gitu aja. Ya. Nagelsmann, lihat jadi rebutan semua Iya. tim. Akhirnya dipecat. Hansi Flick. Hansi Flick, Ya. Sixtuple di Munchen. Iya. Habis itu kayak apa? Dipecat juga. Klinsmann. Klinsmann. Jadi kita nggak Iya, bisa iya. prediksi seperti apa. Bahwa Xabi Alonso adalah pemain cukup bagus di zaman, ya pemain ya sangat bagus malah Iya. gue bilang, ya kan? Iya, iya. Di timnas Spanyol dia meraih segalanya. Tapi kan nggak fair juga untuk dinilai bahwa Xabi Alonso sekarang, kalau seandainya dia nggak juara, tiba-tiba Munchen naik lagi, dia menurun. Iya. Apakah membuat dia jelek? Kan belum tentu juga. Tapi gue kayaknya yakin Munchen nggak juara Coach. Tahu nggak Karena? kenapa? Karena ada Harry Kane di situ. Jadi kutukan Spurs itu dibawa nanti ke Munchen. Lu bayangin, sekalinya dia pindah, Munchen nggak juara. Aduh, itu epic banget buliannya itu pasti di Twitter. Atau justru juara beruntun. Iya. Ya. Tapi Nggak bisa dilihat bahwa dia pakai 3-4-3 atau ball position still Bundesliga gitu loh. Ya, Ngerti nggak? Ini levelnya masih Bundesliga. Bundesliga itu liga keempat sekarang. Oke, di bawah Italia. Di bawah Italia. Ya. Italia kita sempat sering gantian lah itu Ya. 3-4 Italia. Ya Italia aja yang main di IPL tahu sendiri kayak apa, ya kan? Ya. Jadi nggak fair juga. Gue rasa dia harus cari jam terbang banyak dulu di Bundesliga. Baru nanti Nanti entah itu ke Madrid atau ke mana. Tapi ini sebagai pemain dulu termasuk pemain yang smart, pemain yang punya otak, bekerja untuk timnya karena dia menjadi pemain tengah. Jadi dia tahu job desk pada saat bertahan dan juga menyerang. Ya. Oke. Jadi untuk gue sih kemungkinan dia punya potensi, Ya. tapi nggak fair juga pada saat dia menurun atau apa diinjek-injek langsung. Jadi Ya. kasih dia kesempatan pelan-pelan, pegang suruh 3 tahun dulu di Leverkusen ini tahun pertama, Ya. 2 tahun lagi bisa konsisten nggak perform. Oke, nah ini juga pendapatnya dari Jose Mourinho, kita liatin dulu. Dia bilang pengalamannya bermain dan ilmu dari pelatih yang pernah menukangi Xabi membuat dia memiliki modal untuk menjadi pelatih yang hebat. Karena kan mentornya lumayan mentereng semua nih Koci. Pernah dilatih Pep Guardiola di Bayern, pernah dilatih Jose Mourinho di Madrid, pernah dilatih Ancelotti gitu kan. Terus dia juga modalnya kan dia pemain tengah dengan ya Yang gue bilang tadi rata-rata bisa menyerang dan bertahan. Cuman pelatih itu kan memberikan ilmu ke ratusan pemain, Ya. ya kan? Bukan berarti dia bisa atau enggak. Ini Ya. cuman Jose Mourinho itu kan kardus banget tuh. Textbook banget. I mean, Iya. pertanyaan pernyataan apa ini? Kan standar banget, ngerti nggak? Either Xavi Xabi ini punya potensi atau tidak. Iya. Lu kalau pelatih nggak punya potensi, lu mau cekokin apapun nggak akan nangkep. Iya. Tapi kalau pemain yang punya potensi, nggak usah lu cekokin, dia akan cari tahu sendiri. Ya mungkin perbandingannya kan kalau yang seangkatan ya Xavi lah gitu kan. Dari Iya. Liga Arab gitu kan langsung dikasih Barcelona. Xavi memenangkan segalanya loh sebagai pemain. Betul. Iya. Tapi pelatih pengalaman sebagai pelatih sebelum menukangi Barca Harap doang. belum cukup. Betul, setuju. Akhirnya sekarang ketika melatih Bener. Barca setengah matang kan Iya, gitu. bener. Lu juga mengkritik kan permainan Iya, Xavi. sampai detik ini. Itu. Kecuali kemarin lawan ATM baru main keren. Ya, tapi kan maksudnya ekspektasi kita terhadap Xavi itu main keren tiap minggu Iya, dong. betul. Kayak betul, Pep ngelatih betul. tim gitu. Bener. Tapi ya ini yang gue Maka dari itu gue bilang Xabi Alonso ini harusnya pelan-pelan. pelan-pelan. Gak usah buru-buru, dia Iya. masih muda. I mean 3 tahun lagi nggak ngaruh kan. Tapi dia punya pengalaman jam terbang 3 tahun. Dan itu ngaruh banget karena dia dengan Leverkusen akan main di Champions League tahun depan. Ya.
Coba lu bisa survive nggak? Iya benar. Dan jadwal padat. Iya. Kedalaman Betul. squad yang lebih lebar. Dan pasti ada yang dijual pemainnya. Ada yang dijual. Karena Liverpool harus survive. Bisa benar. nggak lu? Nah ini kaitannya sama beberapa bintang yang quote unquote bisa dia telurkan atau ciptakan. Walaupun mungkin sebelum dia datang menukangi Leverkusen sebenarnya udah mulai banyak pemain-pemain Leverkusen yang di scouting, tapi nggak ada di level yang benar-benar kayak sekarang tiap minggu mainnya lumayan kelihatan di. Florian Wirtz. Iya, Frimpong. Wirtz mah sudah Frimpong, Jeremy Iya. Frimpong, terus ada Boniface Iya. gitu kan. Kalau Boniface gue nggak tahu. Oke. Wirtz gue tahu, Frimpong gue sangat kenal, Iya. tapi Boniface gue nggak tahu. Oke, kalau Frimpong kan ini salah satu bek kanan yang digadang-gadang bakal Iya. jadi superstar nih Koci. Iya. Dan penampilannya jadi lumayan. Nggak, karena sistemnya ya. Karena sistemnya kan 3-4-3 tuh. Karena 3-4-3, jadi lebih menyerang. Gue ngelihatnya kayak dia jadi kayak Dumfries ya. Gaya Ya, tapi gaya lebih sophisticated lah. Dumfries itu kayak tukang kayu ya, ini. hajar-hajar aja. Iya. Ini lebih stylish gitu ya. Lebih stylish, Lu tau ya. nggak kenapa dia lebih stylish? Kenapa? Karena dia lulusan Akademi Manchester City. Iya, Iya, orang banyak yang nggak tahu. Iya gitu kan. Tapi lu ngelihat ini kan lumayan ada pemain-pemain yang dibuat jadi lebih konsisten gitu. Berarti dari sisi players development sebenarnya Xabi Alonso ini lumayan oke dong Coach. Oh iya, gue juga nggak pernah dia bilang dia jelek kan. I mean dia lumayan oke, lumayan bagus, bisa bertahan berapa minggu di papan atas, rank 1 malah ya sekarang ya kan. Kalau dia nggak jadi juara nggak masalah juga, ya kan. Bahwa sekarang ini ya kayak honeymoon phase lah, kayak Postecoglou itu. Postecoglou. I mean pemainnya juga nggak ada beban, ya kan? Nggak ada beban sama sekali. Gue mau lihat tahun depan. Pada saat lu seandainya main di Champions League, pada saat orang sudah menyorot tim lu, seandainya lu juara, pemain lu dijual, bisa beli pemain lagi nggak? Bisa bangun lagi nggak? Disitulah baru kelihatan kualitas Xabi Alonso. Kalau dia bisa, dia hebat. Tapi sekarang belum terbukti. Jadi belum terbukti itu dalam arti nggak bagus, nggak jelek. Tapi media itu kan suka hoax. Makanya MU di-ban 4 media langsung. Dan gue dukung itu. Ya. Dan berarti kalau gitu usaha Real Madrid, mungkin juga udah mulai ada scouting dari Bayern Munich yang melihat dia sebagai sosok suksesor jangka panjang. Tapi gue sepakat sih kalau dia ke Munchen ya. Karena kan biasanya Munchen tuh emang semua yang di Jerman yang bagus-bagus diambil semua. Dan dia punya sense of security gitu kan. Kalau lu langsung pindah ke abroad, takutnya transisinya jadi lebih patah gitu. Kalau di Munchen kan tuh lebih smooth gitu transisinya, lu punya budget yang lebih gede juga ya. Semoga nanti kita lihat Xabi ini nggak pindah terlalu cepat, nggak langsung flop. Jangan gitu. diperkosa lah, kasih dia waktu. Bahkan untuk Madrid pun jangan, karena kalau dia flop, kasihan dia, dia dipecat, mungkin dia dapat duit, tapi karirnya kan udah terseok-seok langsung. Mending dia pelan-pelan. Gue terima kok dia di Juventus. Lu terima nggak dia di Arsenal? Enggak, gue nggak mau di Arsenal. Tetap Arteta ya. Nanti 2-3 tahun lagi, iya. Belum sekarang. Iya, belum sekarang. Tapi kalau misalnya nanti dia konsisten, lu masih lu oke dong. Oh ya, absolutely. Karena gue pengen dia main dulu. 3-4-3 bukan berarti. Ya kalau gua mah apa aja lah, yang penting gua nggak tidur nonton Juve gitu. Kayaknya kalau dipegang sama dia kan lebih atraktif lah gitu, Baci. Ya. Oke, segitu dulu episode kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dan selalu menyaksikan kita untuk live reaction. Jangan lupa gua ngingetin buat nanti weekend depan, tanggal berapa aja? 17 Desember kita akan live reaction dengan formasi bersama Panji Suryono untuk laga Liverpool kontra Manchester United ya. Main di kandang Anfield dan tahun lalu skor 7-0. Wah, ini kita justru panggil. Makanya kita panggil Panji. Biar kita bisa manfaatkan. Biar dia pressure datang ke sini sehingga kita ada bahan gitu ya. Ya, jangan lupa buat kalian juga nanti bergabung di sana buat nonton. Dan thank you banget yang udah nonton. Sekali lagi gue ngingetin buat kalian jangan lupa buat belanja, karena khusus pada live hari ini dan episode hari ini kalian bisa menikmati diskon 40% tanpa minimum spend untuk Rexona yang akan memberikan kalian kesegaran selama 72 jam, terutama Rexona Men Lime Cool. Oke, kalau gitu akhir kata Hanif Tamrin dan Coach Justin pamit. Thank you so much. Bye. Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh. Lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh. 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.
Segar tahan lama dengan kekuatan alam. Baru Rexona Men Natural Fresh, lebih segar. Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran. Charcoal Fresh, 3 kali lawan bakteri. Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu. Baru Rexona Men Natural Fresh.